Saya menghormati dan memahami kekhawatiran Mas Faisal ya. Tetapi sekarang ini gencatan senjata itu kan dilanggar oleh Israel sendiri ya. Memang Israel ini kan dari dulu selalu melanggar perjanjian, melanggar gencatan senjata, melanggar semuanya dilanggar lah. Hukum Oke. internasional dilanggar, semuanya dilanggar. Nah, mungkin waktu kenapa baru sekarang kan menyiapkan untuk 1.000 orang di rumah sakit ini kan juga harus ada tempat ya, bednya harus jelas, rumah sakitnya harus jelas dan segalanya harus jelas. Kalau saya memahaminya seperti itu. Nah, orang-orang yang sakit itu menurut saya ada beberapa kemungkinan yang sakit karena korban bom, karena korban senjata yang ada di sana itu. Pertama, kita biarkan dia sampai sembuh dengan sendirinya, atau mereka akan menemukan ajalnya. Karena di sana rumah sakit yang representatif itu sudah tidak ada. Semua rumah sakit itu kan dibom, dihancurkan, dokternya pun dibunuh oleh kekejian Zionis Israel ini ya. Jadi yang pertama, kita biarkan orang-orang yang kena korban bom, kena korban senjata ini sembuh dengan sendirinya tanpa diobati, sampai dia sembuh atau dia meninggal dunia ya, menemukan ajalnya. Yang kedua, kita siapkan rumah sakit, umpamanya dibangun rumah sakit lagi di sana. Nah, dibangun rumah sakit lagi di sana itu pertama butuh waktu. Yang kedua, bisa dibom lagi sama Zionis Israel ini, karena Zionis Israel ini kan ngebom kapan saja dia mau. Atau umpamanya juga bikin kapal TNI kita jadikan rumah sakit. Ini juga sama, rawan kena bom dan diserang, ya kan? Nah, atau yang keempatnya adalah ya kita evakuasi yang sakitnya saja. Pak Prabowo itu clear ya bicaranya, hanya yang sakit dan sampai dia sehat. Nah, kalau saya setuju dengan Mas Faisal, orang-orang yang tidak sakit, tidak terluka, tidak perlu direlokasi. Jadi kita harus bisa membedakan antara relokasi dengan evakuasi mengobati yang sakit. Dari 4 kemungkinan itu tentu kita harus melihat yang keempat itu kita obati sampai mereka sembuh. Kemudian bila perlu juga traumatiknya dihilangkan, habis itu ya kita kembalikan lagi. Kalau masalah harus koordinasi dengan Israel, memang faktanya otoritas yang ada sekarang itu di tangan Israel. Sehingga kalau umpamanya kita tidak koordinasi, bisa jadi yang menyelamatkan pun dihabisi juga sama mereka. Nah, karena itu dalam waktu yang sama, bagaimana umpamanya negara-negara seperti Turki, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Qatar dan lain-lainnya itu bersepakat untuk menyetop agresi ini, melakukan diplomasi internasional. Artinya ini harus lebih cepat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa negara juga seperti Spanyol, Afrika Selatan, di Amerika Latin. Bagaimana negara-negara ini bisa bersatu menghentikan agresinya Israel ini, supaya juga ini simultan gitu.